Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Farm dan kita akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Jadi jangan lupa ya di subscribe dulu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Saya ngambilnya juga dari grup seputar perawatan eh pokoknya SPLN tetap masih di situ. Dari Ayo Guys, cara nurunin over birahi lovebird betina paling ampuh gimana Yahoo? Kalau betina itu sebenarnya sering mandi, mau mandi malam mau mandi pagi, asalkan pakannya di pakan rendah itu bisa buat nurunin birahinya. Ketimun juga kadang juga kalau misalkan memang burungnya suka itu bisa menurunkan birahinya. Solusi banyak ya kalau solusi ya, cuman tergantung burungnya maunya yang mana gitu. Terus solusinya bisa kawin sekali, jangan kawin berkali-kali. Kalau kawin berkali-kali lebih baik sekalian telorin. Tapi kalau misalkan memang kawinnya sekali, ya udah sekali aja, jangan dilanjutin karena takutnya malah bener-bener macet total gitu. Nah, lanjut ya pertanyaan berikutnya. Dari Sinyorita, monggo sarannya omku jantan pasput biar bisa jalan lapangan gimana ya om? Harian single 1 titik kalau dibawa ke lapangan keluar birahinya kawin. Terus mohon solusinya omku. Kalau solusi jantan yang pernah saya bilang, kalau jantan singlean itu rata-rata susah buat jalan gantangan. Teman-teman mau jantan single mau berapa lama pun nggak bakalan bisa jalan ke gantangan, kecuali memang birahi sama emosinya stabil. Cuman tapi kita nggak bakalan tahu emosi stabil itu sampai kapan. Tapi ada tapinya ya, singlean itu bukan berarti kita nggak bisa usahakan main kegantangan. Kalau jantan, ini kita bahas jantan. Banyak juga teman-teman saya itu jantan single main pakai kayak sistem betina single factor, pakai kerodong. Ya pokoknya kayak single factor. Pakan Pakan juga tergantung, kadang pakan polos, kadang juga pakan tinggi. Biasanya juga dibantu sama mandi, dibantu sama penjemuran. Ya intinya sama kayak bermain betina single factor. Karena begini teman-teman, eh, kebanyakan mungkin teman-teman yang pernah ngerasain begini, teman-teman punya burung jantan, sebenarnya jantan, tapi teman-teman menganggapnya itu betina. Ya kan, dengan perawatan single factor di kerodong, bukannya juga ya cuman pas mandi ataupun pas penjemuran, habis itu nggak pernah ngeliat burung banyak, rata-rata ngedur dibawa ke gantangan, rata-rata jalan. Nah itu solusinya, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, dengan cara pakai tujuan untulan sebenarnya untuk peredam. Ketika memang burung sudah gacor, sudah bocor, ya kita harus redam. Redam itu tujuannya itu biar kita bahasanya habis kita redam, kita cabut untulannya, gimana caranya burung langsung bunyi. Ya bunyi di rumah dulu. Ya kan? Habis itu kita coba latih kegantangan. Memang jantan itu susahnya seperti itu. Nah, solusi berikutnya itu ada dengan cara tetap pakai untulan tapi malam pakai mandi. Itu cara efektif kalau menurut saya. Bisa juga dengan, ya intinya begini, sama kayak kita bermain balibu sebenarnya. Kalau balibu dengan pakan tinggi mungkin di single aja rata-rata nggak bakal bisa jalan. Cuman nebok, cuman muter-muter, birahinya ketinggian, akhirnya nggak mau bunyi, cuma loncat-loncat atau ngering-ngering. Itu seperti itu contohnya. Tapi kalau misalkan memang kita stabilkan dari birahinya, oke kita tetap pakai pakan tinggi, ya kan? Tapi kita stabilkan dengan cara cara mandi ataupun dengan cara kadang balibu itu pakai ketimun, kita bawa ke gantangan rata-rata jalan. Nah seperti itu juga jantan gitu teman-teman, jadi nggak usah diambil pusing sebenarnya. Oke, lanjut ya. Dari Faris AL, bagi rawatan jantan single para suhu.
Bagi rawatan jantan, jantan itu rawatannya sebenarnya simple. Kalau misalkan teman-teman cuma pengen gacoran aja, itu semua saya rasa bisa. Cuman kan begini, ada beberapa kriteria yang kita harus lakukan. Contoh, burung jantan itu, setiap jantan itu seperti apa sih? Misalkan gacor-gacor materi, ya kan? Habis gacor-gacor harus ke bocor, ya kan? Dari bocor kita harus berubah nada. Dari merubah nada kita harus ke dobelan. Dari dobelan itu kita harus ke dobelan kuat. Dari dobelan kuat ya gimana caranya konslet kan gitu. Kalau misalkan ngomongin stepnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berharap dengan ambisi yang benar-benar tinggi tapi tanpa dibarengi ilmu, tanpa dibarengi pengalaman, rata-rata itu memang susah. Karena saya jujur aja pribadi, main jantan itu nggak segampang yang teman-teman kira. Yang teman-teman ngerasain main betina itu susah. Kalau misalkan memang masih, ya bahasanya, awal-awal main jantan, walaupun materinya bagus sekalipun, kalau misalkan nggak ada ilmunya dan pemahamannya, itu memang agak susah. Tapi kalau misalkan memang itu, teman-teman bisa ngecek video saya, sebenarnya itu banyak caranya untuk gacor, dengan cara apa, terus bocornya dengan cara apa, biar nadanya berubah, caranya banyak, solusinya banyak. Habis itu keluar dobelan, dobelan itu banyak, dan ada beberapa trik yang memang kita jelaskan di video itu. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Dari M. Acong West. Izin bertanya, Om, rumus main betina SF agar gacor dan berdurasi serta punya mental tarung di gantangan gimana ya Om? Siapa tahu ada yang mau berbagi ilmu dan pengalamannya. Sebelumnya terima kasih untuk semua. Terima kasih. Nah, kalau misalkan betina SF, ini betina SF ya. Betina SF itu sebenarnya kalau betina SF itu, kalau misalkan teman-teman baru bermain betina SF, memang agak susah. Saya pribadi pun memang agak sulit untuk mengetahui karakter, karena yang kita bahasanya yang kita uh, memperdalam bukan metode, bukan apapun. Intinya sebenarnya kemauan burungnya. Itu yang susah kalau single factor, kalau betina. Bahasanya kalau ya mungkin teman-teman pemain senior-senior dari single factor betina mungkin paham burung dari bahasanya dari kerodong, ya kan? Kita baru dapat burung, kadang kita jemur, kadang kita semprot, kita mandiin. Kalau misalkan dijemur mau bunyi, itu kan berarti kemauannya. Kalau misalkan memang disemprot aja mau langsung bunyi, itu kan berarti memang kemauannya. Sebenarnya begitu. Jadi nggak usah ribet untuk ngegacorin burung betina single factor. Cuman begini, kenapa saya ngomong itu ke belakang dulu, ke gacornya dulu? Karena begini, rumah itu, kegacoran di rumah itu sebenarnya berpengaruh untuk ke lapangan. Berpengaruh untuk ke lapangan. Karena apa? Karena misalkan di rumah dengan birahi tinggi, tapi emosi ya maksudnya kegacorannya masih bahasanya ya. Ini bahasanya, nih saya kasih contoh. Birahinya di segini di rumah ya. Di rumah segini birahinya. Dengan emosi mungkin sedikit di sini ya kan. Rata-rata di gantangan ketemu, tergantung ketemunya. Kalau misalkan ketemunya sama jantan, birahinya pasti naik. Tapi kalau misalkan ketemunya sama betina yang memang factor, emosinya ikut naik, rata-rata ngedur. Sebenarnya banyak cara. Sebenarnya perhatikan dari birahi sama emosinya ketika di rumah dan ketika di lapangan. Ketika di rumah, di pedok sampai akhirnya naik ke lapangan, ke gantangan, maksudnya digantung gitu. Nah, pertanyaan berikutnya dari Siswanto Wawan Kelut. Betina dewasa SF nggak mau buang, cuman ngetik doang. Solusinya Kalau misalkan ini kita anggap di gantangan ya atau di rumah, itu ya hampir mirip dah. Kalau misalkan di rumah ya ataupun di lapangan, rata-rata itu emosinya tinggi. Kalau betina single factor yang tadi saya bilang, burung birahi
burung emosinya mungkin udah stabil, di rumah udah gacor, sudah bocor, sampai kegantangan, ada beberapa permasalahan. Pertama mungkin ngejar, mungkin nebok, mungkin ngejar-ngejar, ataupun mungkin ngering-ngering, ya kan, ataupun mungkin koak-koek. Nah, itu memang ada beberapa permasalahan, ya kan, karena begini, burung birahi emosi di rumah, di lapangan mungkin birahinya bisa lebih tinggi daripada emosinya. Mungkin di lapangan nanti emosinya bisa lebih tinggi daripada birahinya. Makanya kita kalau pemain SF itu memang harus pintar-pintar untuk permainan birahi sama emosi. Jadi nggak bisa, maksudnya nggak bisa di rumah segini, di lapangan segini, nggak bisa. Kecuali memang udah stabil, benar-benar stabil. Dan stabilnya itu, yang dikatakan stabil itu ya, kita memang harus tahu perawatan burungnya. Misalkan burungnya, oh setelah gantang, gantang pertama jalan, besok gantang berikutnya nggak jalan. Berarti kan kita habis dari lapangan, kita harus ngapain? Bisa dari mandi, ya kan, bisa mungkin dari pakai timun dulu, kita turunin birahinya. Kadang memang kalau misalkan udah masuk ke gantangan, bahasanya eh, bahasanya tuh di lapangan tuh beda sama di rumah gitu teman-teman. Jadi ya harus teman-teman bahasanya apa ya, harus mempunyai feeling, harus mempunyai ngeriset burungnya, dalam arti misalkan habis dari gantangan bisa dimandiin dulu, ya kan, lihat ke depannya mau jalan lagi atau enggak. Bisa juga non mandi, ataupun bisa juga pakai bahasanya di dikasih jantan dulu, itu ada juga yang kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan di komentar, insya Allah pasti saya akan balas. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.